kasus COVID itu yang sangat parah menurut kami di usaha kami, hampir kurun waktu 2 tahun ya. 4 bulan pertama dulu kena lockdown, terus setelah lockdown ekonomi sudah menggeliat lagi cuma 2 bulan ya. Setelah itu pemerintah kasih aturan lagi, kena namanya PPKM ya, PPKM. Terus itu sempat drop lagi 3 bulan, terus bangkit lagi, sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lagi. Pemerintah kena aturan juga PPKM mikro level, kita drop lagi. Jadi alhamdulillah di tahun ini setelah PPKM kena level itu kurang lebih sekitar 4 bulan itu, ekonomi sudah berjalan lagi sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatot Siswanto. Saya pemilik usaha GTT, Gudangnya Tahu Takwa Kediri. Usaha kami dimulai membangun usaha, merintis ya, membangun usaha mulai tahun 1993. Nah, itu kami lakukan kerja sendiri, dipasarkan sendiri. Itu kami lakukan selama 17 tahun. Ya. Selama kurun waktu 17 tahun, tepatnya di tahun 2007, kami mengalami namanya krisis borak formalin. Ya. Di Indonesia kena krisis borak formalin, ya kami terdampak. Salah satunya pengrajin tahu Takwa di Kediri. Saya sebagai penyuplai tahu yang ada di Kediri, waktu itu saya memberanikan diri bersosialisasi ke masyarakat bahwa tahu Takwa Kediri dijamin bebas formalin dan borak. Alhamdulillah di tahun itu dengan berjalan waktu selama 7 bulan, produk kami diterima masyarakat kembali. Alhamdulillah dari keterpurukan itu menjadi berkah, dimulai perkembangan usaha, kelihatan menonjol di usaha kami. Kami akhirnya kita kembangkan, kita pasarkan sendiri. Nah, tepatnya di tahun 2013 kami membuat pusat oleh-oleh yang terbesar di Kabupaten Kediri. Nah, di situ kumpulan produknya UKM se-Kabupaten Kediri kita pasarkan, tepatnya di Jalan Pamenang, Desa Resmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Produk dari GTT sendiri apa, Pak? Nah, kami mempunyai produk ya, namanya tahu Takwa, dari tahu sayur ada, terus tahu Takwa untuk oleh-oleh ya, itu ada khasnya Kediri, tahu Takwa oleh-oleh, dan ada gedok pisang, ada stik tahu, ada emping tahu, ada tahu bulat, tahu susu, dan yang lainnya banyak. Market bisnis pasar tahu ini, kami kenapa memilih tahu ya? Karena tahu termasuk makanan kebutuhan masyarakat ya, mulai dari ekonomi bawah sampai ekonomi atas, orang suka tahu. Terus Kediri juga termasuk mempunyai ikon namanya Tahu Takwa Kediri. Dari situ yang memotivasi kami bagaimana pengen mengembangkan tahu, karena dari nilai khas daerah, makanan khas daerah itu ada nilai yang lebih dari produk tersebut. Kami berinovasi untuk fokus ke oleh-oleh khas Kediri. Produk GTT ada kelebihan dan keunggulannya menurut tahu-tahu yang kita amati di pasaran ya. Kami berangkat dari bawah ya.
kami dari pasar tradisional terus naik ke pasar oleh-oleh. Alhamdulillah kami mengetahui semua, dari pasar tradisional ke oleh-oleh, ke pedagang asongan ya, ke masuk market modern. Nah, kami mengetahui semuanya. Jadi keunggulan GTT beda ya. Jadi mulai dari bahan bakunya pilihan, cara pengolahannya beda dengan yang lain. Jadi ada perbedaan. Terus alatnya ada perbedaan. Kalau di masyarakat pengrajin tahu masih memakai tradisional ya, alatnya mungkin ada yang kayu, ada yang dari semen ya. Kita sudah stainless semua. Jadi yang membuat tahu bisa awet ya, itu dari didukung sama bahan baku dan alatnya yang berbahan stainless, itu mempengaruhi di produk olahannya, Mas. Kalau kita pakai bahan kedelai pilihan, kedelai impor. Kenapa kita boleh impor? Ya, kedelai impor itu macam-macam ya, macam-macam. Jadi karena untuk pekerjaan kami, untuk memudahkan mengerjakan, karena di kami pengerjaannya borongan, nah, kami tidak mau resiko ya, kita harus ambil kedelai yang bagus dengan harapan pekerja nanti langsung pengerjaannya lebih gampang. Satu, kedelainya bersih, pencuciannya gampang, terus sari kedelainya lebih kental. Jadi harga agak mahal dikit tidak apa-apa, yang penting kualitasnya nanti hasilnya lebih bagus. Di dalam usaha kami mengalami ya jatuh bangun ya, mulai dari kurun waktu 93 sampai sekarang ini ya. Mungkin masyarakat tahulah di tahun 1998 dunia ya pernah terjadi krisis moneter yang berkepanjangan. Ya, alhamdulillah kami bisa bertahan kurang lebih kurun waktu hampir 10 bulan ya. Nah, ekonomi kami mulai menggeliat kembali. Terus berjalan lagi di tahun itu terjadi krisis bahan bakar minyak di tahun 2010. Itu harga kedelai melambung tinggi. Nah, itu kita harus merubah perubahan harga waktu itu. Bahkan masyarakat belum mengetahui bahwa kedelai itu melambung tinggi. Kita sudah mendapatkan bahan baku yang sudah melambung ya, kita harus merubah manajemen secara agak cepat, karena waktu itu memang harganya jelas berubah. Nah, di sisi lain media informasi di masyarakat belum mengetahui kalau bahan baku semuanya naik. Kami sudah mendahului. Nah, jadi secara otomatis produk kami ada penurunan penjualan ya, kami tetap bertahan dengan produksi kami yang kita batasi. Alhamdulillah ya, karena sudah mengetahui kualitas produk kami, alhamdulillah masyarakat langsung menerima. Terus di tahun 2007-2008 pernah terjadi juga kasus borak formalin. Nah, di seluruh nasional produk-produk yang nuansa kenyal seperti bakso, seperti tahu, itu kami juga terdampak. Produk kami diterima masyarakat kembali kurun waktu 7 bulan setelah kami melakukan sosialisasi di masyarakat. Alhamdulillah setelah dari 2007 itu produk kami diterima masyarakat, usaha kami semakin berkembang. Terus ini juga terjadi krisis COVID ya, kasus COVID itu yang sangat parah menurut kami di usaha kami, hampir kurun waktu 2 tahun ya. 4 bulan pertama dulu kena lockdown. Terus setelah lockdown ekonomi sudah menggeliat lagi, cuma 2 bulan ya. Setelah itu pemerintah kasih aturan lagi, kena namanya PPKM ya, PPKM. Terus itu sempat drop lagi 3 bulan, terus bangkit lagi, sudah berjalan
kurang lebih 3 bulan lagi pemerintah kena aturan juga PPKM mikro level, kita drop lagi. Jadi alhamdulillah di tahun ini setelah PPKM kena level itu kurang lebih sekitar 4 bulan itu, nah, ekonomi sudah berjalan lagi sampai sekarang, sampai sekarang. Ya mudah-mudahan nanti ini pemerintah dan masyarakat sudah memahami terkait bagaimana antisipasi penyebaran virus corona. Insya Allah ekonomi nanti bisa melihat kembali. Yang penting masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, prokes. Nah, produksi kami rata-rata per bulan kami hanya menghitung kedelai, Mas ya, karena produk kami macam-macam ya, semua berbahan dasar kedelai. Rata-rata kedelai yang kami habiskan tiap bulan rata-rata kurang lebih 12 ton. Jadi yang kami amati ya, selama kurun waktu kami mengalami usaha 1993 kami mulai merintis sampai sekarang ini, kami tetap tekun dan dari kami pembelajaran di tahun 2010 ya, kami mengalami dan mendapatkan suatu informasi dan motivasi dari salah satu pengusaha yang menurut kami sebagai yang memotivasi kami ya, itu terbenak di pikiran kami itu kreativitas ya, yang bisa membuat kita sukses. Jadi kami langsung melakukan kreativitas dan inovasi terkait produk kami. Jadi yang dulunya kami produknya hanya tahu sayur ya, kami harus berinovasi. Muncullah dari situ di tahun 2010 hingga sekarang itu banyak produk yang kami ciptakan, yaitu macam-macam produk olahan dari tahu semua. Itu karena berkat kreativitas dan motivasi yang kami dapatkan di teman-teman komunitasnya. Saya bersang ya, saya berangkat bukan dari anak-anak pendidik ya, saya bukan dan saya sekolah dari hanya SD, SMP, STM. Jadi background saya sebetulnya saya dulu dari teknik. Jadi saya dari teknik, cuma keluarga saya semua mulai dari nenek saya sampai orang tua saya itu dari keluarga tahu. Jadi kalau orang tua kita dulu hanya bikin tahu, dijual sendiri, dibawa ke pasar, sepulangnya habis sudah ya. Tapi kita berpikir bagaimana usaha ini bisa diturunkan sampai ke anak cucu kita nanti. Akhirnya kami mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri, tepatnya juga di tahun 2008. Waktu itu kami dilakukan pembinaan, kami mulai berpikir membranding produk itu tersebut dengan nama GTT. Munculnya GTT ya di tahun itu, di tahun 2008. Jadi GTT itu muncul di tahun 2008. Kalau produknya GTT sudah menyebar di tahun 1993. Cuma waktu itu yang menjual dan memasarkan bukan kita, lewat toko-toko yang tersebar di wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Kediri yang punya branding toko-toko tersebut. Terselah terjadi keterpurukan di tahun 2008, kasus borak formalin kami mulai dilakukan pembinaan sama pemerintah Kabupaten Kediri, dibina terkait bagaimana usaha bisa dikembangkan sampai anak turun. Itu dengan membranding. Jadi legalitas kita ikuti, info-info yang kita dapat dari pemerintah kita ikuti semua. Jadi alhamdulillah kami mempunyai tempat-tempat produksi ya, mulai di produksi tahu kita sendiri, dan ada mitra-mitra yang kita kembangkan ya di rumahnya mereka, produsen ada di Nganjuk, di Ngadiluwe, di sekitar kita desa ada 5 titik, di Brenggolo juga ada,
sampai Ngancar juga ada, nah, Kandat juga ada. Nah, itu mitra-mitra itu semua ada yang ngurusi ya. Terus di toko juga itu ada satu manajer. Terus di kebun, kita juga mempunyai kebun untuk tempat edukasi ya, kebun labu madu ya, untuk tempat edukasi. Di kebun itu juga ada satu. Jadi kami membangun leadership untuk mereka itu kita poskan per orangnya masing-masing. Kalau diproduksi ada sendiri, kalau yang di mitra-mitra itu produksi ada sendiri. Jadi katakanlah satu orang bisa megang tanggung jawab sampai double, tidak hanya fokus di satu. Jadi ada tanggung jawabnya masing-masing. Kalau saya mau pesan ke teman-teman ya, apalagi anak muda yang mau berusaha atau ingin menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha, seyogyanya ya, langsung action. Karena informasi kalau sudah dapat kita harus action. Jadi kita harus langsung action, berbuat atau berpikir seperti ini. Saya lebih cenderung ke anak-anak itu lebih penting kalau jangan terlalu banyak berpikir terkait uang. Jadi berpikirlah pekerjaan, karena pekerjaan nanti kalau bagus ya, kualitasnya bagus, uang akan datang sendiri. Jadi yang penting bagaimana anak-anak muda atau teman-teman yang mau membuat usaha, langsung aja kalau ada keinginan, tahu informasi di pikiran kita, langsung aja action. Jangan terlalu hitung-hitungan, terlalu mendetail, terus nanti kalau berpikir yang terlalu panjang, akhirnya ending-endingnya tidak mau melakukan karena ada ketakutan ya. Yang penting enak, semampunya langsung kita kerjakan. Insya Allah nanti dengan pekerjaan yang bagus, mitra-mitranya akan datang sendiri. Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.